Mungkin sama kali ya, saya kan dulu merasakan sebagai anak dan sekarang merasakan sebagai orang tua. Jadi ketika Mhm. anaknya jauh, kita tuh kangen nih, orang tua kangen kayak, "Ayo cepet Mmm. pulang," gitu. Dan ketika di rumah anaknya cuma rebahan doang, nggak ada quality time, jadi kayak orang tua cari alasan, "Ayo dong bantuin ibu beresin rumah, ayo Oh. dong bantuin bapak di kebun," gitu kan. Jadi kan itu kayak cari alasan aja mereka biar ditemenin sama anaknya nih, gitu. Karena kalau Oh. misalnya aku ngajak anakku keluar kamar ngobrol berdua, kayak krik-krik gitu nggak sih, gitu kalau yang tidak begitu dekat ya. Tapi jadi caranya tuh yang lain, sama kayak anak-anak Mmm. balita nih, minta perhatian sama orang tuanya dengan tantrum. Mungkin itu tantrumnya orang tua seperti itu. Tahu diri ajalah kita sebagai anak Mhm. ya, anak kan ya pengennya sama orang kita bisa tahu orang tua kita sampai akhir hayatnya lah. Jangan sampai telat misalnya gitulah. Jadi sebisa mungkin quality time. Halo, kembali lagi sama Doa Ibu Media di program tentang ibu. Kenalin, nama aku Dianisa, akan mulai nemenin kalian semua ngobrol-ngobrol di program tentang ibu kali ini. Jadi kali ini Doa Ibu berkolaborasi bersama komunitas Ibu Cemara. Dari Ibu Cemara ada Ibu Ines Faradina. Halo Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selain itu aku juga ditemenin sama teman-teman dari followers Doa Ibu Media nih, ada Kak Risma. Halo Kak. Halo. Apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Oke. Kak Iqbal juga? Aku juga followers juga. Halo Kak Iqbal, apa kabar? Halo, nah jadi kita udah kenalan nih, langsung aja ya. Kali ini kita akan bahas tentang liburan nih, liburan di rumah. Okay. Dimarahin, tapi kalau nggak di rumah juga dimarahin, gimana ya enaknya nih. Jadi kita masuk ke pertanyaan pertama nih, ya. Oke. Relate banget lagi. Jadi aku mau tanya ke Karisma, kalau Karisma masih kuliah nggak sih Kak? Sebenarnya udah nggak kuliah sih, cuman ya pasti pernah mengalami hal-hal demikian kan. Oh iya. Dulu kuliahnya rantau apa di kota asalnya Kak? Enggak, di kota asal. Oh oke. Kalau Bu Ines, anaknya kira-kira ada yang udah kuliah kah? Belum, Kak. Oh belum Anaknya masih ada. toddler. Oh, kecil gemes-gemes ya. Oke. Berarti nih buat Karisma. Oh. Kamu nggak ditanya Oh, lebih? ini sabar. Maaf. Oh, aku lupa banget nih soalnya Kak Iqbal kayak invisible. Kak Iqbal. Dulu kuliahnya merantau apa di kota asalnya nih? Aku kuliahnya di kota asal. Sekarang masih kuliah kah? Sekarang udah nggak kuliah kebetulan. Alhamdulillah. Iya dong. Jadi berarti nggak pulang ke kota asalnya, nggak pernah ngerasain ngerantau gitu ya? Nggak pernah liburan pasti ya udah di situ-situ aja nggak sih? Iya kalau waktu kuliah iya sih. Cuman kan sekarang aku justru setelah kuliah malah merantau. Gitu. Jadi masih relate lah. Oke. Kalau Karisma sekarang kerjanya? Sekarang ngajar sih. Oh, di ngerantau? Enggak, ya tapi lumayan jauh dari rumah dan itu kadang-kadang sering nginep juga di rumah ibu angkat. Oh, oke. Jadi kalau dulu waktu kuliah tuh liburan semester lumayan lama ya. Berapa sih? Kayak sebulanan, 2 bulan nggak sih? Iya bener. Ya 2 bulan loh. Kalau 2 bulan ya? Aku 2 bulan sih. Kalau dekat tahun baru tuh 2 bulanan biasanya. Iya 2 bulan. Bener ya, berarti masa-masa sekarang nih 2 bulan gitu ya. Kalau misalkan dulu Kak Iqbal, Karisma atau dulu bahkan Bu Ines waktu kuliah, kira-kira liburan semester yang panjang ini ngapain aja Kak? Kalau aku nggak pulang ya. Karena kalau saya dulu itu merantau ya, kuliahnya nggak di kota asal dan menyibukkan diri nih mumpung merantau ya,
ya anak baru-baru yang baru keluar dari rumah gitulah. Jadi menyibukkan diri organisasi ini itu dan di liburan itu biasanya sibuk-sibuknya organisasi tuh kan. Oh iya, Bikin iya. event ini itulah apalah biasa mahasiswa idealis gitu ya. Jadi malah jarang banget pulangnya nih gitu. Jadi pulang liburan kalau di kampus saya tuh di pertengahan tahun itu liburannya bisa sampai 3 bulan. Jadi liburan 3 bulan tuh kadang di rumah cuma 3 hari gitu. Selebihnya balik lagi ke kampus dengan berhubungan dengan segala organisasian gitu Kak. Kalau dari Kak Risma atau Kak Iqbal ngapain kira-kira liburan? Kalau liburan jadi awal-awal kuliah tuh liburan semester kedua itu semester kedua tiba-tiba gempa kan di Lombok. Jadi itu benar-benar nyibukin diri jadi volunteer. Jadi jadi benar-benar nggak pernah di rumah sih sebenarnya. Udah gempa jadi kayak kadang-kadang dikangenin juga sih sama ibu, ayo pulang gitu. Tapi itu ya kayak gimana lebih kan jadi khawatir rela. Iya, khawatir kan maksudnya lagi ada bencana lah istilahnya lah ya. Malah anaknya jauh dari orang tua gitu ya. mendekat ke daerah yang terkena gitu kan. Tapi pas itu juga dari kampusku juga datang ke sana ternyata. Oh iya. Iya. Iya, jadi ada tim apa ya? Tim kan aku kuliahnya kan psikologi ya. Nah, jadi di fakultasku itu ada kayak apa ya? Ada organisasinya di UKM lah, kayak UKM gitu buat buat kayak traumatis gitu. Jadi kita mengobati trauma warga situ lah, warga yang terkena itu. Nah, dari kampusku ngirim itu dari fakultas, ngirim ke sana. Itu. Tapi aku nggak ikut. Aku ikutnya yang di Palu. Habis itu kan di Palu juga ada juga kan. Nah, di Palu aku baru yang berangkat ke sana. Gitu. Berarti di ini ya, sebenarnya disuruh pulang ya Karisma ya. Karena emang selama kuliah juga kalau seandainya libur, kalau ibu tuh lebih prefer kayak udah kegiatan aja. Karena apa? Karena bapak sih yang lebih suka marah-marah gitu. Oh, lebih ke bapaknya ya, yang ngomel-ngomel. Ya. Jadi kalau ibu kayak udah mending jangan di rumah, cari kegiatan lain gitu. Kalau Bu Ines dulu juga disuruh pulang gitu nggak? Enggak sih. Disuruh pulang. Jarang disuruh pulang ya. Maksudnya enggak ayo pulang nih, udah libur lama kok, nggak pulang nggak gitu sih. Jadi kayak memberikan kebebasan gitulah, asalkan jelas ngapainnya gitu. Dan kebetulan pun merantau pun banyak saudara juga di sini gitu. Jadi ya, orang tua nggak begitu mempermasalahkan kayak gitu. Cuma ya nyempetin lah sebulan sekali atau 2 bulan sekali kayak gitu. Asal masih bisa kepantau ya Bu ya. Terus nanti kalau misalkan nih anaknya Bu Ines udah kuliah gitu, Bu Ines maunya kira-kira anaknya kalau nanti liburan pulang kah, udah di rumah aja sama keluarga, atau ya udah sana kegiatan deh, yang penting jelas ke ibu gitu. Kalau saya sih kalau sekarang ya, pikiran sekarang pengennya sih jangan pulang deh gitu. Jadi kayak puas-puasin deh namanya masa-masa mahasiswa ya, masa-masa kuliah gitu kan, kayak manfaatkan semua yang ada di sekitar gitu kan, manfaatkan circle yang ada di sekitar, manfaatkan lingkungan yang ada di sekitar gitu kan. Bahkan saya dari anak saya ini masih 5 tahun itu kuliahnya yang jauh ya, kalau mau di luar negeri juga nggak apa-apa, di luar negeri nanti pulangnya pas lulus aja nggak apa-apa kayak gitu. Jadi karena saya sendiri sudah pernah merasakan, maksudnya saya dari desa ya, dari ya nggak begitu kota-kota banget gitu kan, terus habis itu ke tempat kuliah yang agak kota gitu kan, mendapatkan banyak banget nih pengalaman baru, kayak sayang banget gitu kalau nggak dimanfaatkan kayak gitu. Jadi maksudnya rasa kasih sayang ke anak itu nggak mau sampai membatasi anak untuk berkembang kayak gitu. Bener. Kalau aku soalnya dimarahin sama ibu aku kalau nggak pulang. Ngapain di sana? Kan nggak kangen sama keluarganya. Ya udah aku pulang. Terus kamu jawab apa, Bi? Enggak gitu. Ya enggak sih, aku tetap aja pulang. Karena aku nggak punya banyak teman juga. Nggak ada pilihan lain. Jadi aku
nggak relate sama Bu Ines atau Karisma yang nggak pernah pulang karena aku selalu pulang gitu kayak terus kayak nggak tahu deh. Tapi kalau dari Karisma, Bu Ines atau dari Kak Iqbal kan ada ya, misalkan kayak ibu aku nih yang suka ngomel-ngomel lah. Kalau misalkan aku pulang juga di rumah, kalau di rumah aja aku diomelin, kalau pergi aku diomelin. Kalau menurut kakak-kakak dan ibu nih, kenapa ibu aku tuh ngomelin aku gitu? Karena kamu bandel. Nah, gitu dong. Biasanya kan gitu. Karena kerjaannya rebahan terus. Nah, iya bener tuh, nggak pernah bantu bersihin rumah. Biasanya sih itu ya. Iya. Aku orang Ibu saya juga kayak begitu soalnya. Jadi kalau di rumah terus nggak cuman rebahan baca buku kayak ayo dong bantu gitu loh. Oh oke. Gitu. Kalau disuruh bantu baru bangun. Iya sih. Kalau enggak ya udah lanjutin tidur sampai sore. Iya bener sih. Kalau enggak ini sih. Kan posisinya kan kita udah lama nggak ketemu orang rumah nih. Terus waktu kita pulang otomatis kan ya orang rumah kangen dong. Wah ternyata akhirnya anakku pulang juga. Tapi pas di rumah kok anak ini di kamar terus dengan kehidupannya dia sendiri gitu. Mending gak usah pulang sekalian kayaknya sih gitu sih. Tapi itu maksudnya kayak kan lagi liburan ya sih, masa mau istirahat nggak boleh ya? Nggak apa-apa sih, cuman kayak orang tua kan mungkin sama kali ya. Saya kan dulu merasakan sebagai anak dan sekarang merasakan sebagai orang tua. Jadi ketika anaknya jauh, kita tuh kangen nih, orang tua kangen kayak ayo pulang gitu. Dan ketika di rumah anaknya cuma rebahan doang, nggak ada quality time. Jadi kayak orang tua cari alasan, ayo dong bantuin ibu beresin rumah, ayo dong bantuin bapak di kebun gitu kan. Jadi kan itu kayak cari alasan aja mereka biar ditemenin sama anaknya nih gitu. Karena kalau misalnya ngajak anakku keluar kamar ngobrol berdua, kayak krik gitu nggak sih gitu kalau yang tidak begitu dekat ya. Tapi jadi caranya tuh yang lain, sama kayak anak-anak balita nih minta perhatian sama orang tuanya dengan tantrum. Mungkin itu tantrumnya orang tua seperti itu. Oh iya benar juga sih, masuk akal sih itu sebenarnya. Iya, make sense. Quality time ya, kuncinya quality time. Cuman kayak orang tua mungkin menyampaikannya agak susah ya kalau yang orang begitu dekat. Ayo dong mak kita ngobrol berdua, nonton TV berdua, itu kayak aneh gitu ya. Apa ini kegiatan apa ini? Apa sih zaman now gitu loh kayak gitu kan. Ini aku sering TikTok gitu kan. Jadi ya udah ayo bangun, kamu udah siang kok nggak bangun. Ayo sekarang bantuin ibu ini, bantuin bapak ini. Bener. Jadi kan quality time-nya ini berharga juga tuh. Iya sih. By the way Bu, saya nggak nonton TV sejak masuk SMP. Itu udah nggak nonton TV lagi. Kenapa itu Kak? Karena lebih suka baca buku sih. Iya, dicontoh itu guys. Aku baru jangan dicontoh kacamatanya tebal. Penerangannya kurang itu mungkin, biar nggak tebal kacamatanya. Tadi aku baru mau bilang, aku juga udah nggak nonton TV sejak SMP, tapi aku nontonnya YouTube. Sama aja kayaknya. Beda device doang gitu. Ternyata aku nggak sebaik itu. Tapi ngomongin quality time tadi, aku agak inget nih aku kan sekarang rantau ya, terus 2-3 kali pulang ke belakang. Pas aku pulang 2-3 ke belakang lah kayak ternyata aku sekarang itu kalau pulang ke rumah justru pengen quality time gitu. Paling enggak misalnya aku pulang cuma 3 hari di rumah. Jadi misalnya hari pertama aku beneran dari pagi sampai siang aku bantuin orang rumah lah. Kalau misalnya bangun subuh terus ngajak orang tua kayak, Bu, Pak, ayo kita jalan-jalan lah, kita lari, jogging gitu. Habis jogging kita sarapan bareng. Terus misalnya ntar agak udah sampai siang itu misalnya disuruh bantuin masak ya oke. Kalau enggak ya aku tidur lagi sampai siang. Ntar kalau dibutuhin, kalau udah sampai sore mungkin wah udah nih saatnya aku quality time sendiri nih. baru pergi sendiri gitu sih. Akhir-akhir ini aku kayak gitu sih kalau pulang ke rumah. Kayaknya itu ini nggak sih, seiring bertambah umur kayak semakin sadar gitu, kayak gue dulu salah deh kayak gitu. Kayak kurang menghargai waktu nggak sih? Kayaknya iya sih.
Iya. Saya kayak begitu setelah lulus kuliah, terus tiba-tiba kayak mikir aja kayak kayaknya orang tua saya butuh saya. Iya, karena kayak tersadar saya tambah tua, orang tua saya juga tambah tua. Nah, Gitu nggak sih, Kak? benar. Iya sih. Tapi aku dulu kayak gitu, Kak. Jadi kalau mama sih yang kayak nerapin, kalau misalkan sebelum pergi tuh bantuin rumah dulu. Jadi kalau dulu sebelum pergi nyapu dulu, bantuin apa dulu, itu baru boleh pergi gitu. Iya sih, absen dulu lah paling enggak. Iya, absen muka dulu gitu. Absen dulu biar gak dicariin kalau pulang malam. Biar nggak diomelin gitu kan, kayak udah ngapain di rumah, pergi mulu. Tapi gitu. Berarti emang solusinya berarti dari dua arah ya. Maksudnya mungkin bisa dari orang tua ngomongnya lebih enak biar kitanya nggak tambah emosi juga, kitanya juga sadar gitu, kayak peka gitu nggak sih kalau menurut kakak-kakak atau ibu gimana kira-kira? Iya ya. Aku setuju sih. Apa sih namanya? Buat apa sih orang tua nyuruh kita pulang? Masa kita cuman mau rebahan doang, cuman mau main HP doang gitu kan? Paling nggak kayak Kak Iqbal tadi nyempetin misalnya pagi harinya kalau ditemani orang tua, nanti malamnya bisa me time sendiri kan bisa sebenarnya. Seperti itu lebih kesadar diri aja sebenarnya ya. Sadar diri. Tahu diri aja lah kita sebagai anak kan, dia pengennya sama kita bisa tahu orang tua kita sampai akhir hayatnya lah, jangan sampai telat misalnya gitulah. Jadi sebisa mungkin quality time lah. Itu sih kalau Betul. Kira-kira ada tambahan lagi nggak dari kakak-kakak atau dari ibu nih mengenai ini? nggak ada sih. Aman. Kuncinya quality time sih kalau aku tadi. Iya. Setuju sama Intinya statementnya Bu Ines, quality time. ini berarti quality time dan kesadaran diri ya. Iya. Benar sekali. Jangan lupa sadar diri. Jangan nggak tahu diri. Oke, berarti buat yang topik ini, episode ini kita udahin dulu. Makasih Kak Risma, Kak Iqbal, dan Bu Ines sudah luangin waktunya buat ngobrol-ngobrol di program tentang ibu. Semoga masih akan ada kesempatan lain untuk kita kolaborasi lagi. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton dan ikut ada ibu. Bye-bye. Bye guys. Bye.